Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk bertanggungjawabkan bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan. Apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan gampang. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini, orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam kepentingan sekarang, saya ingin ada filsafat terapan yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait tentang penistaan agama. Nah, filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya, oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi itu? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan ada disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu. Logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika itu. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman. Padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax. Tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus bikin begituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofik tuh. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan tuh. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul dari kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan, dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu adalah benar, padahal dia lagi nipu sebetulnya.
Begitu di sidang, Alan Hawks bilang, salah kalian, kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Itu intinya tuh. Dan di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax. Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang yang belum dia kenal itu. Itu soal pertama. Nanti kita lihat apa efeknya pada hoax yang berlangsung selama kira-kira 2 pemilu ini. Yang kedua, istilah hate speech, ujaran kebencian. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech itu. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech itu. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana, bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi, bukan hate speech. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu, di mana seseorang pernah mengucapkan satu istilah kemudian jadi kerusuhan politik di masa lalu. Kalau saya bilang Anda adalah negro, oh itu hate speech, karena negro dulu adalah budak, maka jangan ucapan negro, ucapan aja black people, teman yang warna kulitnya hitam. Kalau negro itu artinya penindasan. Negro artinya merendahkan orang. Contoh misalnya, kalau saya sebut perempuan nggak bisa berpikir, di Amerika itu bukan hate speech, di Eropa itu hate speech. Perempuan suka menipu tuh. Di Amerika itu nggak ada soal, di Eropa itu jadi hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada satu peristiwa di tahun 1200-1300 ketika semua perempuan itu diuber-uber oleh gereja Katolik karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu mereka dibunuh. Dianggap perempuan yang tinggal di rumah, kendati dia lagi bikin pekerjaan rumah, pekerjaan tangan untuk dijual, dianggap itu dia sedang bersekutu dengan setan. Karena kecemburuan kaum laki-laki yang tidak bisa berproduksi, yang harganya, kualitasnya lebih baik dari perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dihujat di Eropa, itu hate speech. Di Amerika dia bukan hate speech. Saya kasih contoh ya supaya ada applied filosofinya. Satu waktu dalam satu pertandingan sepak bola, hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk. Lalu dia diolok-olok oleh penonton, oleh tim yang ada laki-laki tuh. Seandainya hakim garisnya laki-laki pasti masuk tuh. Ini adalah penghinaan tuh. Maka kena pidana tuh karena mengolok-olok perempuan. Di Amerika dalam tahun yang kira-kira sama, seorang perempuan yang mau jadi profesor di bidang matematik di Harvard University diolok-olok oleh rektornya sendiri. Rektornya bilang, ngapain sih Anda jadi profesor tuh? Anda perempuan nggak bisa mikir abstrak. Itu bukan hate speech. Tetapi kalangan feminis Amerika kemudian membuli si profesor ini, namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Bill Clinton yang kemudian jadi rektor Harvard, ijazahnya pasti asli. Dia bilang begini nih, saya tahu saya berbuat salah. Karena itu walaupun tidak ada hukum, saya menghukum diri saya sendiri. Rektornya mengundurkan diri itu. Karena dia salah secara etis, bukan salah secara pidana. Jadi kita lihat satu istilah yang di kita dianggap hate speech, sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru tuh. Nah saya nggak ngerti kenapa pembuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Nggak ada semacam naskah akademis ya, untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hal itu hate speech. Hanya bila hal itu pernah ada di masa lalu dan menimbulkan kerugian di masa lalu dan diulangi sekarang, itu namanya hate speech. Saya kira itu awalnya. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks
bukan hoax tadi. Karena hoax itu dari si penerima tadi. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima, dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Saya terangkan tadi, genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa gitu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh, Pak Mahfud. Terus dia bilang, buktikan. Saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Kan itu soalnya kan. Jadi ada bahaya juga kalau nanti Pak Mahfud bilang, oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga, kalau saya bikin hoax saya akan buktikan. Saya bisa buktikan, tapi butuh waktu kan. Jadi poin saya, hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini, walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke, dia jadi whistleblower lah, kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan? Kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius. Di universitas itu problem serius. Ya. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Pasti. Yang Tenang, kedua, tenang, tentang kebencian. Kalau kebencian dan juga sekaligus penistaan agama, Gus Nur ini ulama, di penjara dicintai, suruh khutbah Jumat dan segala macam. Antara realita dengan tuduhan tidak nyambung. Bagaimana menerangkan filosofisnya? Tentu ada semacam sinopsis di kepala jaksa terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia membekuk seseorang. Kan jaksa selalu datang dengan prinsip bahwa saya bisa beku Anda. Hakim datang dengan prinsip saya bisa menegakkan keadilan. Pengacara datang dengan prinsip saya bisa membebaskan terdakwa. Jadi kalau itu sama argumennya, nggak ada soal, pengadilan bisa buktikan. Tapi yang terjadi sekarang, sistem pengadilan kita di dalamnya ada jaksa, ada pengacara, ada polisi. Yang terjadi adalah penghukuman, bukan pengadilan. Pengadilan mulai dengan narasi, diskors. Kita bahas sama-sama the thing called hoax tadi apa itu? Hate speech itu apa? Tetapi karena mau efisien, maka Anda langsung buka KUHP aja. Padahal sebetulnya hal yang bisa dibicarakan secara demokratis nggak perlu KUHP. KUHP itu adalah final atau solusi terakhir lah. Kalau masih bisa bercakap-cakap buat apa? Kita lagi masuk dalam restoratif justice, di mana percakapan lebih penting daripada penghukuman. Kan future law kita, apa bahasa latinnya itu, ius constituendum, kita adalah menuju ke situ. Jadi seharusnya ada percakapan, dan kita tahu kalau saya terangin filsafat politik, semakin banyak ada KUHP, artinya semakin kurang demokrasi itu. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya untuk sekedar oke, daun mangga Anda ada di tempat saya, oke, saya buang ya, tapi saya bisa ambil dong mangga sedikit di situ kan enak kan? Bukan langsung keluar dengan KUHP, Anda mencemari halaman saya, maka saya bawa Anda ke ruang sidang. Itu berhenti persahabatan antar warga negara tuh. Apalagi ini soal publik yang seharusnya dipercakapkan aja kan, atau paling nggak bikin seminar lah supaya jelas, nggak usah dibawa dalam pengadilan. Itu saya usulkan itu ya. Ya, kemudian kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan 22 orang saksi, 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitan dengan ijazah soalnya. Maka pertanyaan seriusnya, kok
jadi bertele-tele gitu loh. Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Ini kan nggak ada ijazah aslinya kan berarti tidak jelas, maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi, hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti untuk jelaskan ini? Coba saya terangkan dulu ya, saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah tuh. Saya nggak punya ijazah, tapi saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Nggak ada yang persoalkan itu, karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3 tuh. Satu waktu tanya, Pak Rocky mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya loh? Kecuali saya mendaftar, oke saya tunjukkan. Anda yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek, bagaimana coba? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu bisa Pak Jokowi. Yang mau kita persoalkan, ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir? Yang mana? Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Iya, kalau karena pernah ini, berpikir saya nggak yakin dia pernah karena berpikir. itu yang kita persoalkan. Cuma maksud saya begini, brother. Untuk konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres. Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan yang nggak Dan berkonsekuensi logis hukum. Ya kan itu. Bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang dipegang Pak Jokowi. Ya bikin aja pembuktian forensik kan. Yeah. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Yeah. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Yes, itu bisa dilakukan. Udah, kami udah ajukan. Karbon. Mana bukti forensik ijazah asli Jokowi? Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, ya Pak Jokowi juga bisa abaikan itu. Ngapain sih tanya-tanya tuh? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Kan orang palsuin ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulisannya begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok. Waduh. Di SD 26 tadi di dekat sini begitu tulisannya. Di bawahnya aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir, tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara, sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Waduh, ada perencanaan kejahatan. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Nah, kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Ya, kalau nggak bisa dikriminalkan, tunggu aja pemilu berikutnya kan. Tetapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi, etika pejabat publik termasuk di dalamnya nggak boleh berbohong itu. Yeah.
Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral call dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin, ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk pertanggungjawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan, apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi ini prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Iya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Iya. Kan itu dasarnya kan. Lalu orang tanya kenapa mengundurkan diri? Ya karena ijazahnya palsu kan, gampang. Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana Ya menilai? itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini udah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser itu, lengser ke Prabon nggak segala macam kan, dia tetap akan dipanggil Master Presiden itu. Di Amerika kan udah pensiun pun Master Presiden, Master Ambassador gitu. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden tuh. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan itu. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini bahwa Pak Jokowi udah dapat stigma. Nah, stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Ya, semua orang akan menganggap bahwa pemimpin Indonesia itu tukang bohong. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita mau hindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Kan simpel kan? Harusnya begitu ya? Ya harus begitu. Ya. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral call. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya yang kalian persoalkan. Daripada ribut-ribut, kan gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan ya antara kabar dan berita, karena ini konteksnya dengan kabar dan berita, sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan juga jadi masalah besar buat bangsa ini. Jadi itu begitu diputuskan dia jadi berita, sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira amatur ini bisa lanjutkan. Makasih.